Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ade Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Januari 2024. Pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan besok ya, besok tanggal 8 Januari itu kita akan dapat beberapa data, salah satunya adalah mortgage rate untuk Inggris, ini berhubungan sama market properti, kemudian unemployment rate untuk Uni Eropa, lalu juga ada New York Fed one year consumer inflation expectation dari Amerika Serikat. Data pentingnya itu baru akan mulai ada di kisaran hari Rabu tanggal 10 Januari. Itu ada rilis data untuk crude oil inventory atau inventory minyak mentah. Mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari dolar. Dan dolar mungkin berpeluang untuk mempengaruhi juga market kripto ya teman-teman. Selain itu juga di hari Kamis tanggal 11 itu akan ada data inflasi, yaitu CPI and core CPI untuk Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan sama data initial jobless claim. Pengangguran awal ya, data pengangguran awal. Kemudian di hari Jumat itu ada Fed budget balance, Fed balance sheet untuk Amerika Serikat. Kemudian dari China itu ada data CPI and PPI, termasuk ekspor import juga. Mungkin hari Jumat ini agak volatile untuk market forex teman-teman. Ya itu beberapa data yang kita akan dapetin di minggu depan, nggak terlalu gimana-gimana menurut saya, paling ya data inflasi aja di hari Kamis yang cukup penting untuk kita perhatikan. Oh ya, minggu depan juga akan ada approval ya terkait dengan ETF spot teman-teman. Jadi ETF Bitcoin itu akan mendapatkan deadline approval di kisaran tanggal 10, mungkin di Indonesia tanggal 11 ya, maybe teman-teman. Jadi 10-11 itu teman-teman boleh pantau, itu ada di hari Kamis atau hari Rabu teman-teman. Jadi ya tanggal dekat-dekat tanggal tersebut mungkin bisa menyebabkan volatilitas terhadap market kripto. Jadi prepare aja buat teman-teman. Itu sih teman-teman dari beberapa data kalender ekonomi. Kita akan lihat dari beberapa news yang ada di market ya. Khususnya market kripto sama Bitcoin. Teman-teman, ini berita dari Bitcoin Achieve arsip teman-teman. Jadi beritanya ini mengatakan bahwa Kevin O'Leary, ya Kevin O'Leary ini adalah salah satu miliarder gitu teman-teman di Kanada, di mana dia sebelum berinvestasi dia sedang menunggu terkait dengan persetujuan dari ETF Bitcoin sebelum dia mengalokasikan dananya. Jadi investor besar ini lagi wait and see, menunggu bagaimana keputusan dari SEC, apakah bakalan menerima melakukan approve untuk Bitcoin ETF yang akan ditawarkan oleh ARK Invest di tanggal 10 atau justru malah melakukan delay. Jadi itu berita pertama. Yang kedua, ini ada berita datang dari SEC. Nah, berhubung dengan kemenangan SEC melawan Terraform, ya, sekarang dimanfaatkan, jadi kemenangan itu dimanfaatkan untuk menekan Binance sama Coinbase. Ya, jadi Terraform sudah dinyatakan sebagai exchange yang tidak terregistrasi, teman-teman. Tidak terregistrasi, tidak terregulasi, khususnya untuk Amerika Serikat. Dan dengan modal tersebut, SEC punya peluang untuk menekan platform-platform lain. Di sini sih disebutkan Coinbase sama Binance sebagai platform trading yang tidak terregistrasi. By the way, kalau kita mengikuti dari kasus yang sedang terjadi, Changpeng Zhao atau yang kemarin menjadi foundernya Binance, atau bisa dibilang CEO-nya Binance ya, itu kan ditahan tuh di Amerika Serikat, nggak boleh keluar negara Amerika Serikat. Dan tentunya dengan posisi sekarang ya, Februari nanti mereka akan melakukan sidang, teman-teman akan menjalani sidang dan terkait dengan keputusan polemik yang terjadi pada exchange Binance. Itu sih kasusnya, belum dapat keputusan apa-apa, tapi melihat dari sentimen ini sepertinya narasi koreksi yang terjadi pada market, ya ini potensi koreksi yang terjadi pada market nampaknya akan diaktori oleh kasus-kasus yang ada pada SEC. Yang pertama mungkin ya kasus dari exchange ini, yang kedua kemungkinan dari ETF, dari Bitcoin ETF yang juga keputusan atau tidaknya itu ada di tangan SEC. Jadi SEC sendiri menjadi aktor utama
apakah market kedepannya bakalan lanjut koreksi atau bagaimana. Itu teman-teman. Kemudian ini ada berita juga bagus dari Ledger. Ledger baru aja meningkatkan. Jadi kabarnya dia sudah meningkatkan software mereka yang kemarin itu sempat dikabarkan kena kasus phishing ya, terkait dengan software yang tidak aman dari Ledger sendiri. Dan berita terbarunya sih Ledger sudah berusaha untuk melakukan improving teman-teman, sehingga sistem keamanannya cenderung lebih baik lagi. Itu. Jadi buat teman-teman yang punya cold wallet ya tetap hati-hati, cuman ini adalah kabar yang bagus sih sebenarnya. Kemudian ini lanjutan dari analisa CryptoCon. Bitcoin tidak siap untuk all-time high baru dalam waktu dekat. Hal ini terjadi karena melintasi di atas zona kritis CCI. Jadi yang dimaksud ini adalah zona kritis. Dia pakai indikator apa ya ini? CCI nama indikatornya teman-teman. Jadi ini adalah zona kritis, di mana zona kritis ini maksudnya adalah zona rawan aksi taking profit. Ya. Sebaliknya, ia membentuk puncak di dalamnya seperti yang telah kita lihat pada contoh 4 penurunan hampir terjadi 30%. Jadi kalau kita melihat dari riwayat sebelumnya di tahun 2012 ketika pergerakan dari Bitcoin juga sama berada dalam critical zone, itu menyebabkan koreksi bisa terjadi 2012, 2016, 2019 teman-teman. Dan ya sekarang kita berada di fase yang sama. Dan hal ini dipicu pada 45.000 ya pada bulan Desember kemarin. Meskipun harga telah naik sedikit, saya pikir ini hanya memperpanjang masa tenang yang tidak bisa dihindari. Cool down ini memerlukan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Jadi artinya adalah fase koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu kemungkinan akan membutuhkan waktu beberapa bulan, teman-teman. Jendela spekulasi terkait dengan ETF hampir berakhir dan harga mungkin akan bertahan untuk melihat bagaimana hal ini terjadi. Jadi maksudnya keputusan terkait dengan ETF Bitcoin itu sudah semakin dekat. Ya, waktunya sudah hampir berakhir dan kita cuma hanya bisa melihat nih kira-kira respon dari buyers dan juga seller seperti apa. Apakah sellernya bakalan menekan, melakukan aksi taking profit dan lain sebagainya. Kita nggak tahu apakah buyers justru bakalan masuk lagi dan bikin pergerakan Bitcoin juga menguat. Ya mungkin saja teman-teman. Jadi terbuka untuk segala macam kemungkinan. Lanjut ya, ini kasus update dari Ripple teman-teman. Jadi dikabarkan Ripple baru aja melakukan hiring, melakukan perekrutan Zarikov ini dari Ripple Lab ya, dari dalam kasus yang bersama dengan SEC juga teman-teman. Jadi sebenarnya Ripple ini sudah aman, dia sudah keluar dari yang namanya kasus SEC, sudah dinyatakan sebagai bukan sekuritas teman-teman. Tetapi proses persidangan atau proses lanjutan ya prosedurnya itu masih ada. Dikabarkan schedule-nya ini tanggal 11 Januari itu bakalan ada teman-teman. Kemudian dilanjutkan sama Zoom meeting, Zoom webinar gitu yang akan diikuti oleh Judge Phillips Hamilton yang bakalan ikutan juga dalam sesi online tersebut. Ya mungkin nggak terlalu ngefek lah sama XRP teman-teman. Kemudian berita yang lain juga datang ini dari Fox Business Eleanor Teret yang mengatakan bahwa Grayscale Digital Large Cap itu sudah menambahkan XRP ke portfolionya setelah menyeimbangkan ulang dalam triwulan terakhir sekaligus menghapus Matic. Wah, berarti sebelumnya Matic masuk ke dalam portfolio yang dimiliki oleh Grayscale Digital. Akhirnya Matic di-cut, dihapus, digantikan pakai XRP. Kalau kita sih lihat jumlah XRP yang dimiliki itu cuma 1,6%. Ya ada, tapi nggak terlalu banyak juga. Oh sorry, yang dimaksud adalah yang ini ya, sekitar 2,5. Jadi XRP yang dimiliki itu 2,5. Yang dimiliki 1,62 itu Cardano. Itu sih teman-teman, jadi penggantian portfolio kayak rebalancing gitu ya. Matic dibuang, XRP yang masuk. Kemudian dari berita yang lain ini datang dari Astar Network, baru aja announce soal di app taking volume.
Jadi ini berita terbaru dari Astar Network, ya mungkin nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya ini narasi yang positif sebenarnya teman-teman. Datang juga dari Arbitrum, sebuah berita program hibah Arbitrum Foundation tahap kedua baru saja dimulai. Kami mencari proyek-proyek yang dibangun di teknologi stylus dan juga di apps. Di sektor gaming, di PIN, kemudian NFT, sosial, DAO, DeFi, dan juga yang lainnya ya untuk fase-fase ini. Jadi intinya adalah Arbitrum lagi coba mencari dana. Tujuannya apa? Untuk membangun proyek-proyek tadi berbasiskan gaming, di PIN, NFT, kemudian sosial, DAO, DeFi, dan juga yang lainnya. Jadi mereka pengen untuk mengembangkan kembali nih kekuatan daripada ekosistem yang dimiliki oleh Arbitrum. Lalu bagaimana nih pergerakan chart dari Bitcoin? Overall Bitcoin bergerak sideways dalam beberapa hari, teman-teman. Ya, Bitcoinnya volatile, naik dan turun, tapi sayang sekali BTC Dominance terus melanjutkan tren peningkatan. Ini negatif banget untuk altcoin. Kemarin beberapa koin udah drop. Salah satunya GRT drop parah. Kaspa ini udah turun cukup lama. Teman-teman boleh masukin ke watchlist sih. Saya rasa Kaspa juga bakalan ada momentum di mana dia udah jenuh buat turun ke depannya. Jadi boleh dimasukin ke watchlist aja. Nggak harus beli di harga sekarang juga, teman-teman. Kemudian Solana juga udah turun lumayan dalam. Sekarang berada di kisaran range $94. Lalu Polygon Matic juga turunnya udah lumayan dalam. CRP, Celestia yang kemarin sempat spike up, sekarang udah down lagi. Lalu Polkadot, Habar, ya mayoritas ya altcoin nyungsep teman-teman. Injektif pun juga turun, kemudian WLD juga ini turunnya lumayan dalam. Wah, kasihan ya, altcoin tertekan semua teman-teman, tapi Bitcoin masih tetap strong untuk posisi sekarang. Di XW-nya udah stuck karena memang market weekend nggak ada pergerakan. XAU emas juga saat ini lagi berada di resistance. Nah, ini banyak yang minta. Ada yang minta dibahas untuk emas gimana nih? Emas sudah berada dalam resistance. Kemungkinan koreksi bisa terjadi pada emas, teman-teman. Dalam jangka waktu pendek ya, at least. Itu kalau dari S&P 500 juga saya rasa ada potensial koreksi. Kenapa begitu? Karena ada gap yang cukup besar di sini. Di kisaran 4.400 something. Itu ada gap yang kosong. Teman-teman belum diisi. Dan waspada aja sama koreksi pada S&P 500 yang mungkin tinggal menunggu momentum saja. Kalau dari Bitcoin, overall strong. Bitcoin masih bergerak di kisaran 43.800. Sometimes dia naik ke 44.000 kayak kemarin. Tapi ya nggak berlangsung lama, pergerakannya turun balik lagi. Dari smart money jelas sudah mengalami fase penurunan. Dari volume perdagangan cenderung naik. Jadi indikasinya adalah ya whales sudah mulai taking profit, masih dalam tahap taking profit dan tentunya berpotensi untuk pergerakan Bitcoin koreksi ke arah-arah berikutnya. Tapi harus dicatat bahwa koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini tidak sama seperti altcoin. Kenapa demikian? Karena ya dominasi Bitcoin sekarang masih sangat-sangat tinggi. Jadi sekoreksi-koreksinya Bitcoin, buyersnya masih cukup kuat menahan pergerakan Bitcoin untuk tidak turun dalam. Jadi ya untuk sekarang saya rasa itu paling altcoin aja yang teman-teman bisa manfaatin buat trading di futures. Mungkin ada yang short market. Ya saya rasa momentumnya lebih ke altcoin sih. Kalau yang mau lakukan akumulasi untuk fase sekarang ya bisa di CE secara bertahap koin-koin yang udah kalian incer. Tapi dengan proporsi yang nggak terlalu gede saya rasa. Kenapa demikian? Karena kalau saya melihat dari banyak pergerakan altcoin ini rata-rata masih awal teman-teman dan masih ada kemungkinan untuk drop lebih dalam lagi. Itu ya, Bitcoin level support terdekat boleh dipantau 42.700. Di sana ada trend line yang menahan pergerakan Bitcoin dari penurunan yang agak dalam. Sini ada trend line ya di kisaran area tersebut. Kemudian level support kuatnya yang lain ada di kisaran 40.500. Fibonya yang kuat, Fibonacci itu di kisaran 34. Di sana ada Fibo 61,8 yang mungkin berpeluang untuk menjadi area support. Let's say kalau Bitcoin dapat momentum untuk crash, kita nggak tahu kapan itu teman-teman. Tapi ya itu teman-teman yang paling penting adalah DCE. Jangan terlalu percaya sama apa ya namanya target-target teman-teman.
kita cuma bisa memprediksi nih targetnya kira-kira turun ke situ. Tapi apakah tepat? Tentunya mungkin tidak. Dan kebanyakan atau keseringan tidak. Karena setiap analisa itu punya plus minusnya, teman-teman. Jadi ya kalau andai kata dia hit target, ya itu sebenarnya kebetulan sih menurut saya. Tapi kalau dia tidak hit target, kita harus prepare tuh. Kita harus tahu range di mana kita bisa melakukan DCA supaya nanti ketika market udah mulai recover, ya kita nggak ketinggalan momentum, teman-teman. Jadi ketika dia udah turun, drop sampai kisaran level tertentu, teman-teman boleh untuk maksimalkan ya beli sedikit. Kemudian kalau dia naik bentar, mungkin naik cuma buat retrace, kemudian turun lagi, teman-teman manfaatkan lagi untuk cicil. Jadi ya santai aja sih untuk fase sekarang. Market udah mulai koreksi, semoga dapat harga yang murah untuk kita semua ya, khususnya untuk altcoin yang memang udah pada diskon lebih dulu. Oke, gitu aja paling buat pembahasan Bitcoin dan kawan-kawan hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update news-news terbaru di pasar kripto. Jadi buat teman-teman yang mau join, boleh aja join. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.